Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Agar lebih wabarakatuh, Ustaz. berkah, mari kita berdoa. Kita berdoa, kita ucapkan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Aduh, ini ilman. ada Ustaz. Ya, sekarang ada minggu Ada? ini. Oh, tadi malam ada? Tadi malam ada belajar kimia, Ustaz. Oh, Belajar kimia. Gimana, suka kimia? kimia agak ya agak hitungannya agak lumayan. Abang suka hitung-hitungan nggak? MTK sih suka, tapi kalau kimia yang apa kayak ada kaitannya ada rumus itu beda lagi, Ustaz. Oh iya, Jadi kayak memang beda, Ustaz. terapan kayak kimia, fisika Iya, Ustaz. itu lebih ini ya. Hmm. Beberapa santri juga ada yang memang ia suka matematika, kemudian ternyata pas kimia dan fisika, walaupun sama-sama hitungan, tapi kan ada prinsip yang berbeda, konsep yang berbeda. Iya, Jadi Ustaz. wajar sih, nggak apa-apa. Ada cita-citanya nanti apa? Setelah ini, Kita setelah dari Ashifa, jurusan yang akan diambil? jurusan saya ambilnya mau ambil stay sama itu, Ustaz, dokter biasanya. Stay itu Stay ada. itu programming kayak apa, programming ini komputer, Ustaz. Oh, Iya, komputer, Ustaz. programmer. Ya programmer. Satu laginya Satu kedokteran. lagi dokter, Oke, kedokteran. dokter. Ya, mudah-mudahan tercapai proses konselingnya. Yang pertama di asas BK itu adalah asas kerahasiaan. Apa itu asas kerahasiaan? Yaitu apa yang kita bicarakan di sini, terlebih apabila itu adalah hal-hal yang sangat. Nah, kemudian asas berikutnya adalah asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini berarti Arfan akan diminta untuk terbuka. Jadi diharapkan Arfan nyaman di sini. Sampaikan apa yang Arfan rasakan, apa yang yang ketiga adalah asas sukarela. Nah, asas sukarela ini berarti Arfan datang ke sini itu tidak ada paksaan. Nah, sebelum saya mau tanya, terpaksa nggak datang ke sini? Tidak. Nah, ini kan awalnya memang Arfan datang secara pribadi kan, ingin meminta layanan konseling. Nah, jadi Ustadz ada surat pernyataan. Nah, di sini surat pernyataan sini ada poin-poin yang nanti bisa dibaca dulu. Nanti antum bisa baca dulu, kemudian sepakat atau tidak. Kalau sepakat, silakan nanti ditulis namanya di sini, identitasnya, kemudian nanti ditandatangani. Dipahami? Dipahami, Ustaz. Silakan dibaca dulu. Oke. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Silakan. Silakan bisa. Konselingnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertama Ustadz mau tanya, apa yang Arfan harapkan dari proses konseling ini? Dari Arfan datang ke ruang BK menemui Ustadz, sekarang juga Arfan hadir menemui undangan Ustadz untuk melakukan konseling. Apa yang Arfan harapkan? Yang Ana harapkan itu, Ustaz, ingin merasa nyaman habis ini sih juga. Nyaman. Nyaman, Ustaz. Oke, berarti ini kita akan coba arahkan tujuan konseling kita ya. Pertama, Arfan ingin merasa nyaman. Berarti bisa Ustadz rangkum, setelah melaksanakan konseling ini, Arfan dia berharap bisa menciptakan kondisi diri yang nyaman. Dan berarti saat ini merasa tidak nyaman berarti ya. Kondisinya jadi nyaman, kemudian mampu mengendalikan rasa tidak nyaman tersebut ya. Mungkin rasanya tidak nyaman atas sebabkan cemas. Ini siap kita lanjut? Siap. Oke, kalau gitu kita akan lanjut ke tahapan konselingnya. Oke. Ustadz sudah siapkan. Ini ada gambar. Nah, ini gambar skala sih. Ini sorry, ada gambar di skala ini ada skala 1 sampai 10. Iya, Oke, 1 sampai 10 dengan emot ini biar bisa dipahami. Bisa. Ini emotnya sangat tidak nyaman. Ini dalam kondisi transisi ya. Ini sangat bahagia, sangat senang, sangat nyaman. Dan kondisi itu kira-kira kalau dari skala 1 ini terendah, 10 ini tertinggi, berada dalam kondisi mana? Apa skala mana? Saya merasa berada di skala 2, Ustaz. Skala 2? Oh, di skala 2 ini sebelum saya lanjutkan. Skala 2 ini berarti perasaan Arfan seperti apa? Gambaran kayak gimana? Di skala 2 ini. Kayak merasa kayak paling down banget, Ustaz. Paling down banget. Kayak Paling down. misalnya waktu kayak semua pelajaran kayak gak masuk, jadi kayak ngerasa membuat orang tua jadi kayak membuat kan orang tua kayak udah
udah ngejoklain sini, udah bayar-bayar kan, jadi kayak kalau merasa kayak balik lagi ke orang tua itu kayak kurang kurang enak juga, Ustaz. Gitu. Bisa agak dikeraskan? Ustadz kurang Mmm. mendengar, sorry. Jadi kayak merasa paling bawah itu kayak down banget, jadi kayak nggak bisa mikir apa, kayak mikir jauh-jauh, jadi banyak beban pikiran juga, Ustaz. Oke. Merasa sangat down, Mhm, merasa jauh banget bandingkan mhm. dengan teman-teman tadi Iya, seperti Ustaz. itu? Oke. Dengan orang tua tadi gimana? Jadi orang tua kayak waktu misalnya apa, nggak dapat pelajaran atau nggak bisa, beradaptasi kayak tertinggal itu, jadi kayak Oke. langsung ke orang tua, kayak Oke, salah kurang enak juga, satunya Ustaz. tentang iya ya, program Kan lagi ya tahfiz ya kira-kira tadi. ya. Ini kan berada di kondisi ini ya, kondisi 2. Kondisi 2 ini tadi, di skala 2 ini Arfan merasa tidak nyaman, tidak percaya diri, Mmm. kemudian, sulit beradaptasi. Pada skala berapa kira-kira hal itu berubah? Arfan sudah merasa percaya diri, sudah merasa nyaman, ada skala berapa kira-kira? Kira-kira 8, Ustaz. Skala 8? Oke, skala 8. Skala 8 berarti ada berapa tingkat? 1, 2, 3, 3. 4, 5, 6. Naik 6 tingkat. Oke, Mmm. ini suatu hal yang signifikan. Naik 6 tingkat dari 2 menjadi 8. Kira-kira bagaimana yang akan Afan lakukan untuk bisa dari skala 2 ke jadi 8? Tadi yang nggak bisa menjawab, kemudian bisa menjawab. Wah, kayaknya harus mengatur jadwal buat belajar, Ustaz. Oke, Biasanya kan mengatur waktu jadwal buat belajar. Oke. misal kan waktu SMP itu kan saya tertinggal kan Oke. pelajaran, jadi kayak lebih mengatur waktu belajar itu kayak lebih Oke. mungkin bisa mengejarnya kan, Ustaz, mengejar Oke. target. Oke, Iya oke. sih. Oh, bisa. Bisa, Bagaimana bisa. kira-kira? Jadi misalnya sering bertanya kepada Oh, sering bertanya. karena kan kayak dia lebih unggul gitu kan Oke, kayaknya. 8. Oke. Lebih Coba Eee, Ustadz ingin coba Arfan bayangkan di skala 8 tadi, kira-kira apa yang terjadi di skala 8 itu? Kondisinya kayak sekarang. merasa, akan menjadi merasa lebih nyaman, Ustaz. Oke, di skala 8 itu merasa lebih nyaman. Bisa Mhm. lebih dikonkretkan nyamannya itu jadi kayak gimana? Kayak nyaman ya, jadi kayak lebih enak, pelajaran jadi mudah dimengerti, jadi Oke. kayak baca Al-Quran itu udah jadi lebih mudah juga, Ustaz. Jadi kayak lebih lebih merasa di posisi yang pas juga sama teman-teman, jadi merasa Oke. jadi bisa Oke, coba Ustadz ini ya, coba Ustadz, rangkum. Pertama lebih nyaman itu, menurut menurut antum lebih nyaman itu adalah bisa, mengikuti targetan tadi ya, gitu. mungkin ya? Tadi kan sebelumnya, eee, antum sampaikan saat guru meminta ke depan, yang lain bisa menjawab, kemudian, antum merasa sulit Sulit, menjawabnya. Pada saat skala ini, antum bisa menjawabnya gitu, bisa. dan itu membuat nyaman? Ya, Oke, membuat nyaman, betul. Oke, yang kemudian tadi, tentang, baca Quran. baca Quran. Baca Quran. Jadi baca Qurannya menjadi apa? Lebih Menjadi lebih gampang lancar gitu, Ustaz, oke, jadi baca Qurannya menjadi lancar? lancar. Oke, menjadi lancar, baca Quran menjadi lancar. Oke, bisa menjawab, pertanyaan, Mmm, mengikuti pembelajaran, kemudian baca Qurannya menjadi lancar. Ada mhm. lagi? Iya, jadi kayak apa, dia bisa membanggakan orang tua jadi kayak lebih enak, Oke, jadi membuat bangga orang tua, betul. lebih terbayang, lebih konkret. Kalau sekarang gini, mmm, pada skala coba Arfan bayangkan pada skala 8 itu Arfan menjadi sosok yang seperti apa? Kita nih, seperti apa? Sosoknya Arfan sekarang di posisi Mmm, skala 2, ingin berada di skala 8. Pada skala 8 itu coba bayangkan sosok Arfan di skala 8, Arfan sosoknya seperti bagaimana ya? Lengkap ya? Arfan menjadi sosok yang seperti kayak berwibawa, kayak lebih berwibawa. Oke, jadi berwibawa. iya. Oke, kemudian? Mungkin hambatan kayak sudah terbiasa, sudah terlewati, saya kayak udah merasa lebih tenang, kayak udah merasa masalah-masalah sudah Oke, hilang, jadi kayak merasa lebih tenang. Oke, mmm, Arfan merasa lebih tenang, Arfan tampil lebih berwibawa. iya, Arfan di skala 8 itu adalah sosok yang berwibawa, kemudian sosok yang lebih tenang, ada lagi? mmm, lebih kayak lebih gagah gitu kan, kayak Oke, merasa apa kayak yang semua kita percaya diri gitu. bicarakan itu dapat berhasil. Nah, seberapa yakin? Mungkin 95, Oke, 95, berapa? ya harus Ya, lebih tinggi, nggak apa-apa, ini kan 95%. 95%. Nggak usah diralat. Iya, 95%, 95% ya. iya, Nggak usah diralat, nanti kalau ralat kita iya, mundur lagi. iya, Oke, 95%. Oke, 95%. 90% yakin berhasil, oke? Mmm, Oke, iya, Ustaz, deal? oke, 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 95% pasti berhasil. Dan tadi untuk berhasil berarti harus di jalan oke, dijalankan. Dan dijalankan.
Kemungkinan itu dijalankan berarti 95% ya? Oke, yakin ya? Yakin. Yakin udah berhasil? Yakin. Kemudian 95% itu yakin bisa dijalankan. Bukan hanya bisa, tapi akan dijalankan. Kapan akan jalankannya? Mulai sekarang. Oke, Harus mulai mulai. sekarang. Kondisinya setelah pertemuan kemarin, kita kan ada tugas-tugasnya. Apakah Iya. itu berefek atau tidak? Nah, saya akan coba refleksi. Hmm. Nah, kemarin skalanya 2. Saat ini skalanya berapa? Masya Allah Ustaz. Alhamdulillah udah sekarang skalanya ada di 7 Ustaz. Oh, ada 7, Masya Allah. Berarti sudah naik sekitar 65 ya, sudah 5 ya. 3, 4, 5, 6, 7. Wah, sudah 5. Tinggal satu langkah lagi berarti ya ke targetan kita di skala 8. Masya Allah. Kemarin itu apa saja yang sudah dilakukan? Dilakukan ya, pertama kan Ustaz bikin schedule buat pelajaran sudah KBM kan harus belajar, ada schedule-nya kan buat belajar mandiri ya Ustaz. Ya, betul. Nah, kedua itu mencoba latihan di depan cermin Ustaz buat sosialisasi sama teman, bersosialisasi kan. Nah, terus yang ketiga itu yang sering bertanya kepada ustadz-ustadz yang lebih paham, lebih ahli pelajaran sama tilawah Al-Quran tuh Ustaz. Alhamdulillah sekarang udah lancar, udah bisa. Udah lebih ini ya, lebih nyaman. Oke. Yang pertama tentang schedule. Nah, bagaimana antum menyusun schedule tersebut? Ya, setelah KBM itu enaknya lebih diolah lagi, dimeroja lagi pelajaran-pelajaran yang udah diajari oleh guru-guru ya kan. Nah, habis itu ya waktu malam itu agak sebagian kan ada sebagian waktu legang juga, agak regang, ada waktu luang. Itu juga bisa dimanfaatin buat belajar juga Ustaz, buat belajar mandiri. Nah, buat persiapan buat belajar nanti besok juga KBM. Nah, jadi ada pelajaran belum ngerti kan bisa dibuat contoh, ada list pertanyaan-pertanyaan buat dikasih ke guru besoknya Ustaz. Bisa ya? Bisa. Terbayang tapi melaksanakan. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Nah, kalau gitu kita tinggal mengistiqomahkan atau ini menstabilkan kondisi antum dari level 7 ini naik ke level 8 dengan tugas-tugas tadi, dan tugas-tugas tadi harus dilaksanakan. Oke. Ini berarti tugas berikutnya berarti harus dilaksanakan. Dan ini sebenarnya berarti kan sudah lumayan aman ya. Kalau dari sebelumnya ini sudah naik 5 poin, mudah-mudahan konseling ini bisa menjadi konseling terakhir untuk masalah ini ya, untuk keperluan ini, dan nanti bisa kedepannya bisa terus progres, tidak lagi mengalami permasalahan yang sama gitu. Nah, seperti itu mudah-mudahan kedepannya. Dari rangkaian ini yang antum dapatkan adalah antum dapat dorongan, support, bantuan ya, untuk bisa melewati perasaan-perasaan minder tadi, insecure tadi, seperti itu ya. Dan harapannya semakin maju tadi, progres terus ya, progres terus, jangan sampai terjadi regresi mundur ya. Oke, mudah-mudahan itu semua tercapai. Ustadz juga berharap antum memiliki potensi yang luar biasa baik. Ustadz berharap antum bisa terus progres, semakin nyaman. Sudah hadir. Terima kasih juga sudah mengikuti layanan konseling ini dengan baik. Kita tutup dengan doa alhamdulillahirobbilalamin dan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.